Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di channel FreakOS. Ya, untuk video kali ini kita akan ngebahas bagaimana caranya untuk create instant. Jadi setelah kita sudah selesai instalasi OpenStack ya, yang sudah dijelaskan video-video yang berikutnya. Nah, sekarang kita bagaimana kita cara menggunakan OpenStack. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih detail, saya akan memberikan gambaran umum secara umumnya dulu ya video ini. Jadi secara umum bagaimana cara create instant. Jadi di OpenStack ini cara create instant tuh ada yang ephemeral, ada yang volume, menggunakan ephemeral. Nah, cuman yang direkomendasikan untuk production adalah yang volume. Nah, tapi di sini saya akan menjelaskan secara umum bagaimana cara create instant dan apa aja syarat-syaratnya. Oke, langsung aja. Di sini saya udah membuat beberapa gambar. Nah, ini saya buat sendiri. Menurut saya yang cara yang paling simple ya, yang paling simple udah kayak begini. Oke, nggak masalah. Jadi di OpenStack ini kita bisa meremote akses, yaitu bisa via GUI atau via CLI. Nah, di sini sebelum kita create instant, kita perlu tahu dulu identitinya gitu. Jadi di OpenStack ini identity ini ada project, ada user, ada group. Nah, cuman group ini saya tidak membahas ya, karena group ini masuk juga ke dalam user. Oke. User ini ada beberapa role ya, ada role admin dan ada role member. Ya, pada umumnya dua lah, admin dengan member. Tapi sebenarnya kita bisa create role selain dua ini. Bisa yang lain gitu, bisa yang reader, bisa yang macam-macam. Cuman yang saya bahas di sini role-nya adalah admin dengan member saja. Oke, jadi lebih kecil, jadi lebih mudah untuk dipahami. Nah, untuk role admin ini fungsinya banyak. Jadi role admin ini kita bisa create project, kita bisa create user. Tapi kalau di admin ini kita nggak bisa create project dan kita tidak bisa create user di member. Jadi kalau kita ingin bisa create user baru, user itu role-nya harus admin. Seperti itu. Nah, kalau kita ingin create instant, ya ada beberapa syarat. Ada beberapa yang perlu disiapkan. Yang pertama adalah flavor. Ya, flavor ini berupa spesifikasi seperti memori, terus CPU berapa core, memorinya berapa besar, terus root disknya berapa, itu di setting di flavor. Nah, untuk men-setting flavor ini, kita perlu user admin untuk membuatnya. User member nggak bisa. Seperti itu. Dan project ini fungsinya adalah mana project ya? Oh, ini. Fungsinya adalah, jadi di dalam project ini kita bisa membuat banyak user dan beberapa grup. Misalkan untuk project A, misalkan ada user A, ada user A1, A2, A3 gitu. Nah, user A1 itu sebagai admin dan user A2 dan A3 itu sebagai member. Misalkan ada project B, seperti itu, beda lagi usernya apa, B-nya apa, seperti itu. Nah, setiap project ini dia mempunyai beda-beda ya. Misalkan ada project A dan project B. Nah, itu nanti image-nya bakalan dia punya masing-masing, karena ini bersifat self service. Jadi si admin tuh tidak perlu repot-repot ke seperti VMware kan, gue butuh volume sekian si admin. Nah, kalau si project ini kita tidak perlu, kita bisa menyiapkan project ini kuotanya sendiri. Misalkan project ini ada, kita bataskan kuotanya, misalkan jatahnya hanya 10 instan gitu. Terus memorinya cuma bisa 10 GB, volumenya cuma bisa 10. Nah, kita bisa atur di project. Seperti itu. Nah, mungkin untuk jelasnya project dan user, saya akan bikinin video baru ya untuk detailnya. Kalau yang sekarang kita hanya gambaran umum aja. Oke, terus image. Nah, image ini kita buat bisa di user biasa, member. Kayak gitu. Terus untuk networknya juga bisa di member, tapi khusus network lokal doang. Kalau untuk kita bikin network eksternal keluar itu harus admin. Terus security group. Nah, security group umumnya pakai user member sendiri dalam project. Keeper ini untuk SSA ya, SSA key gitu. Kalau kita menggunakan
CentOS dan lainnya itu perlu SSH, karena SSH-nya itu dia nggak pakai, kita nggak masukin user root, pakai password nggak, jadi pakai key. Oke. Terus juga jadi di dalam admin ini ada project dengan admin. Oke, saya langsung aja ke mana? Dashboardnya. Nah, ini saya login ke user admin. Jadi di dalam admin ini dia ada project, ada admin, ada identity ya. Seperti itu pada umumnya. Ini overview-nya. Nah, dalam project ini biasanya untuk user role-nya admin dan member semua pasti ada project. Tapi kalau admin ini dia khusus akses sebagai role admin. Jadi si project, kalau user member dia tidak bisa mengakses admin. Nah, cuman anehnya kalau saya yang di Uzuri ini saya juga bingung nih untuk yang horizonnya. Jadi kalau saya logout, saya masuk ke user member. Saya masuk ke user member, harusnya admin itu hilang. Jadi untuk admin ini hilang, tapi ini ada. Cuman ada pun dia tidak berfungsi. Kayak misalkan kita klik compute nih, hypervisor, dia bakalan error, nggak berfungsi, nggak kelihatan. Karena aksesnya itu nggak ada. Tapi kalau di OpenStack sebelumnya admin ini hilang ya. Cuman aku kenapa di sini kok ada untuk GUI-nya doang. Sebenarnya fungsionalnya pun nggak berfungsi untuk member ini. Kayak gitu. Nah, untuk jelasin nanti saya akan bikin khusus video keterangan apa tuh project dengan si user ya. Ini saya bikin bagaimana cara create instance secara global, cara penggunaan di OpenStack-nya. Oke. Terus juga mana saya buat. Nah, setelah kita create instance, nah kita bisa untuk bikin network. Nah, misalkan kalau kita menggunakan, kalau sini kan pakainya network lokal. Nah, kalau kita ingin network lokal keluar, nah kita harus floating IP seperti itu. Oke, langsung aja saya praktekkan. Nah, untuk ini kita praktekkan yaitu bikin di user member ya. Kita pakai user member aja. Nah, untuk pertama, jadi di dalam create instance ini kita ada beberapa yang perlu disiapkan terlebih dahulu sebelum create instance. Nah, terus kita pilih ke project instance. Terus ini masih project admin ya. Nanti video berikutnya baru saya jelaskan untuk bagaimana cara bikin project, bagaimana cara bikin user gitu. Ini video ini hanya pada umumnya bagaimana create instance. Nah, kita create instance, launch instance. Terus ini saya bikin instance ephemeral. Jadi ephemeral itu tidak menggunakan volume. Nah, apa bedanya ephemeral dan volume? Nah, kalau ephemeral itu dia tidak menggunakan storage, tidak menggunakan storage eksternal gitu, tidak menggunakan storage volume. Jadi kalau misalkan instannya dihapus ya udah hilang, dia tidak bisa kembali lagi gitu. Nah, kalau untuk persisten kita butuh volume. Jadi kalau misalkan instannya kita lepas volume itu, kita bisa create instan baru. Jadi lebih aman sebenarnya kita bikin instant volume dibandingkan ephemeral. Itu yang membedakan. Nah, ini kita tes yang ephemeral dulu deh. Nah, kita namain ephemeral 1 gitu ya. Source-nya, nah ini kan, nah kalau kita create volume yes, otomatis dia bakalan bikin volume otomatis. Nah, karena kita pengen bikin ephemeral, ini kita no aja. Tuh. Terus ini adalah image-nya ya. Saya pakai Churros biar cepet. Terus flavornya nah ini flavornya saya udah bikin 2. Nah, saya pakai super small, yaitu untuk memori 512, disknya 1 GB. Untuk networknya saya pakai network lokal. Network portnya saya belum buat. Nah, terus untuk security groupnya ini yang sudah saya buat. Nah, ini bagaimana nanti cara bikin flavor, cara bikin network, cara bikin security group, key pair, nanti saya jelaskan di video berikutnya. Terus member, oke. Terus kita launch saja. Tuh, jadi ada beberapa syarat ya kalau untuk bikin instant, yaitu yang perlu disiapkan adalah kita perlu adanya pelapor, image, network, security group, dan key pair. Ini yang perlu. Nah, ini kita tinggal pilih mau yang ephemeral atau volume, tapi rekomendasinya kita pakai volume. Nah, untuk saat ini kita pakai ephemeral dulu ya. Seperti itu. Nah, ini udah jadi. Nah, setelah ini kan masih IP lokal. Nah, kita bisa floating.
kita bisa floating untuk biar dia bisa eksternal. Oke, kita associate floating IP yang ini ya, yang ini supaya dia bisa floating IP. Nah, ini kita floating IP-nya belum ada IP-nya. Ini bisa kita tambahkan seperti itu. Karena ini belum ada, ini kita allow aja. Nanti dia bakalan bikin IP sendiri otomatis secara DHCP. Nah, ini IP-nya nanti 229. Kita associate. Nah, instannya udah jadi ya, udah kebentuk. Oke, masih bekerja, masih proses. Nah, ini udah nih. Ini kalau bisa dia bakalan pasti bisa di ping. Coba saya ping IP-nya berapa itu? Saya ping di sini aja di luar. Ping 10.19.33.229. Nah, dia bisa di ping. Oke, berarti dia udah bisa floatingnya. Itu cara bikin volume, cara bikin instant ephemeral. Nah, terus bagaimana cara bikin yang persisten? Nah, kalau persisten kita perlu siapkan dulu volumenya. Kita masuk ke volume ya. Jadi bisa ada dua cara, bisa juga yang kayak tadi tuh pakai Flavor, bisa juga centang. Nah, kita bisa create volume. Nah, create volume ini saya mau bikin lebih dari 1 giga. Misalkan 2 giga deh. Misalkan volumenya vol instant tadi instant 1 ya, sekarang instant 2 ya. Vol instant 2. Terus kita image, pilih image, terus saya pilih Ciros. Nah, ininya saya pakai 2 giga. Oke, ini saya create volume. Nah, kalau dia kalau create volume yang untuk instant, nanti bootable-nya dia yes, karena dia jadi dia bootable yes. Jadi dia volume biasa terus ditanam image Ciros. Oke, setelah itu kita ini kita expand, terus kita launch instant. Oke. Nah, ini namanya kita bikin instant volume. Instant volume. Oke, terus source-nya. Nah, source-nya jangan image, kita pilih volume. Terus ini volume yang tadi kita bikin ya, kita naikin. Nah, Flavornya kita bikin yang ini. Nah, ini kan ada total rootnya 1 giga. Tadi kan saya bikin volume 2 giga ya, itu nggak masalah. Kalau yang ini jatuhnya cuma template. Yang pasti harusnya kalau kita bikin misalkan ini di template-nya di Flavornya 1 giga, minimal sama atau lebih, nggak boleh kurang. Jadi kalau kurang pasti error, karena template-nya itu di minimal tuh 1 giga. Ini kita pakai yang Flavor ini aja. Terus network-nya kita tetap pakai local network. Oke, security group-nya pakai yang tadi. Key pair-nya member. Oke. Nah, ini create instant volume. Nah, yang membedakan adalah kalau volume ini dia persisten instantnya. Beda dengan ephemeral. Kalau ephemeral dia tidak persisten. Seperti itu. Jadi kalau instantnya hilang ya udah hilang. Nah, nanti dia bakalan attach gitu. Attach-nya kemana nih? Dia attach nih ke situ. Jadi kalau kita klik instant, oke. Seperti itu mudahnya. Oke, sekarang ini kan by GUI. Nah, sekarang kita bikin coba by ini ya, by CLI. Jadi di CLI ini saya juga udah bikin ada 2 source. Kalau yang source ini Keystone RC ini untuk yang admin ya. Terus saya udah buat Keystone yang member, untuk yang user member. Oke, nanti cara bikinnya gimana? Sebenarnya gini sih. Coba Keystone RC. Sama kayak yang RC isinya. Jadi kalau untuk projectnya saya pakai project admin, username-nya itu member, passwordnya saya bikin password biasa. Nanti untuk Keystone-nya seperti itu. Nanti cara bikinnya gimana? Nanti saya jelaskan untuk video berikutnya ya, step by step. Oke. Sekarang kita create instant untuk ephemeral by CLI. Oke, sekarang kita open stack. Server create. Nah, saya lupa untuk komennya, jadi saya biasa begini ya. Pertama yaitu kita server create image-nya ya. Image kita pakai Ciros kalau nggak salah. Ciros stack image list.
Oke, bener Ciros. Habis itu Flapor, min Flapor kita pakai, kalau kita lupa kita ini aja Flapor list. Kita pakai yang super small aja. Oke, habis itu security group ya. Min security group. Nanti cara bikin security group gimana, role-nya gimana, itu saya jelaskan nanti di video berikutnya. Security group, kita security groupnya apa ya? Security group list. Bisa pakai ini aja security groupnya. Oke, terus habis security group, keyname-nya itu keeper ya. Keyname-nya itu keeper. Keeper list. Ini keepernya. Oke, keepernya ini. Terus habis itu harusnya udah sih ya. Kalau host mah, kalau kita mau persistent mau di host mana, hypervisor mana. Setelah itu kalau udah kita namain lagi, misalkan ins ephemeral 2 ya. Ephemeral 2. Oke, nanti dia akan kebentuk sendiri. Error, ada yang salah. Multiple possible network phone. Oh, networknya lupa, sorry. Saya kurang network. Jadi kita pakai min keyname-nya udah, min instance-nya udah. Ini saya min network, saya lupa networknya. Di sini OpenStack network list. Terus saya pakai localnet. Oke, localnet. Nah, jadi itu kalau mau bikin ini instant, kalau ini kurang satu, saya tadi kan kurang network nih, dia nggak mau jalan. Jadi ini harus ada semua ini. Kalau salah satu nggak ada aja, dia pasti error. Nah, ini jalan nih. Sorry. Nah, ini instant volume belum ya, saya belum refresh. Nah, udah di jalan nih. Harusnya OpenStack server list ephemeral 2 ya namanya, ins ephemeral 2. Udah kan, ephemeral 2. Oke, setelah itu saya floating IP. Oke, nah floating IP-nya saya harus buat dulu di sini. OpenStack floating IP. Saya harus buat dulu. Di sini ada tuh floating IP create. Oke, create. Min floating IP. Misalkan min networknya ya. Networknya itu kita public network, pakai ini, pakai public network. Create. Karena kalau lokal nggak bisa di floating, dia harus. Nah, kalau floating IP itu juga harus ada routernya. Gitu. Jadi kita harus bikin routernya. Nah, ini udah bikin. Jadi kayak gini nih. Kalau kita ke network, router. Nah, ini harus ada router ya. Kalau nggak ada router, jadi router itu menyambungkan antara lokal network dan eksternal network gitu. Itu nanti saya jelaskan di video berikutnya bagaimana cara bikin. Nah, ini untuk eksternalnya, ini untuk lokalnya. Kita juga bisa static root gitu, kalau kita mau tambahkan routing static root. Nah, gini juga ada network topologi. Kalau kita ingin lihat network topologinya, kita bisa by topologi yang topologi biasa, bisa juga yang pakai grafik ya. Kalau grafik tuh ini yang biasa, grafik juga bisa kayak gini, kayak gitu. Nah, ini routernya. Nah, ini instant ini kayak gitu.
Terus ini floating IP-nya udah jadi. Floating IP list, coba kita cek. Oke, IP-nya yang ini kan belum dipakai tuh, jadi IP-nya ini ya. Jadi kita OpenStack, kita attach ya ke servernya ya. Kita attach floating IP add kalau nggak salah. Floating IP add, saya lupa. Floating IP, sorry, pakai server cuy. Pakai server. Karena kan servernya kan floating server IP, bener gak? Server add floating IP nggak salah. Server add floating IP, server terbalik. Add di sini bukan di depan. Oke, floating add share command-nya. Kalau lupa enter dia kasih petunjuk. Nah, oke, terus kita cek servernya itu yang ephemeral 2 ya. Berarti yang ini ins ini ephemeral 2. Kalau dilihat min fixed IP, fixed IP address. Terus IP-nya nih, IP-nya pakai IP yang lokalnya dia, punyanya dia yang IP ini. Terus habis itu server, ini nama servernya apa, misalkan servernya ini instant 2, kita iniin. Nah, terus sama IP floatingnya, IP-nya berapa. OpenStack floating IP list, kita cek ya kalau by comment gitu. Terus ini floatingnya ini ya, floating ini ephemeral, terus ephemeral server dengan IP-nya. Oh, berarti IP-nya di belakang. IP-nya di belakang. Oke, ini udah. Coba kita cek OpenStack server list. Oke, kita lihat IP-nya tadi 226 ya. Oke, nah IP 226 kita ping bisa nggak di sini? 10.19.33.226. Oke, bisa ya. Jadi seperti itu. Nah, terus bagaimana cara ini kan ephemeral bikin instant volume by ininya. Kalau kita bikin instant by volume via GUI, sama kita bikin dulu pertama image-nya. Jadi image-nya itu kita harus bikin dulu ya. Image volume misalkan gini, image script. Oke, saya komennya emang agak lupa, jadi saya nyonteknya begini caranya. Misalkan min image, bukan image script, volume create. Volume create ya, bisa nyontek dulu. Oke, volume create, terus misalkan min image. Nah, pakainya Ciros. Oke, terus habis itu tipenya kita bisa pakai, bisa enggak ya. Kalau kita nggak pakai, biasanya by default kita by default aja. Misalkan kita pakai 2, 3 deh, kita bikin 3. Terus namanya misalkan vol instant 3 ya, gini aja. Kita bikin, kita lihat. Oke, ini jadi OpenStack. Coba kita cek OpenStack volume list. Udah kebentuk belum? 3 giga ini udah kebentuk ya. Coba lihat di GUI. Kalau lihat di GUI, coba volumenya. Nah, ini, nah di bootable yes. Oke, terus kita kayak biasa OpenStack, kita create server create. Oke, tadi kan ephemeral, sekarang yang ini. Kalau ini tambahkan volume. Kalau misalkan ini
kita pakai Flavornya itu adalah, saya lupa nama Flavornya di sini kalau salah. Nah ini deh, saya pakai ini aja. Terus habis itu image-nya nggak usah, karena kan kita nggak pakai image kan, nggak usah. Jadi min security group. Kalau kita pakai image jatuhnya ini apa namanya, ephemeral ya. Kita mau pakai volume yang tadi kita bikin. Nah, security groupnya itu apa ya, sec1 kalau salah, security 1 saya bikin. Oke, terus min lagi keyname-nya. Sorry ini kebanyakan. Keyname-nya itu kalau nggak salah mana ya? Saya lupaan sih. Jadi apa ya? Security ini keyname, key member. Oke, terus habis keyname-nya ini nggak perlu, ini nggak perlu. Ini nggak perlu network ya, min network. Kita juga bisa langsung pakai network lokal ini. Kalau kita pakai public, kalau kita langsung pakai public, jatuhnya nggak perlu floating. Ya, jadi dia langsung dapat IP public, ya udah langsung IP eksternal yang dipakai. Ini saya coba. Misalkan nama instannya berarti ins volume 2 ya. Oke. Sedang salah. Min volume. Oke, min volume. Mana salah dong? Ntar saya dong lupa. Server create Flavor. Min network. Oh iya, min volume-nya saya lupa. Kadang kurang ya. Min volume security group. Oke, di sini saya taruh. Tadi volumenya apa ya? Coba open stack volume list. Tadi saya lupa masukin volumenya. Nah, volume yang tadi saya bikin nih 3 giga. Oke. Center. Jadi kalau di sini ya, image ini bisa dipakai volume ya. Kalau ini diganti image atau volume. Jadi kalau ephemeral itu image, kalau ini volume. Sebenarnya bisa ya kalau kita bikin langsung di apa create itu. Tapi nama volumenya jadi UUID. Nah, kalau ini nggak perlu di floating IP karena langsung public IP-nya. Kalau kita cek yang ins volume 2, nah ini langsung dapat IP sekian nih. Yang ini volume ini kalau kita ping langsung mau. Coba kita ping. Oke, semua kan. Oke, begitu aja video dari saya bagaimana cara create instant. Nanti video berikutnya saya akan bikin video bagaimana cara bikin project, terus bikin user ya. Kayak gitu. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.